Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan, jikalau hari ini kembali kita berjumpa untuk boleh kita mendengar firman Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan satu nasihat yang membuat kita tetap setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adapun tema di hari ini bicara soal kegagalan melihat Yesus yang telah bangkit. Kegagalan melihat Yesus yang telah bangkit. Tema ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik saudara? Karena banyak orang Kristen saudaraku mengalami problem seperti ini. Jadi mereka itu banyak yang gagal melihat Yesus yang telah bangkit. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sudah barang tentu ada alasan-alasannya. Sebentar saya akan bicara, akan khotbahkan lebih mendalam. Tetapi untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu. Dikuatkan dengan kehendak-Mu untuk boleh kami hidup sesuai rencana-Mu dan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema pada hari ini adalah bicara kegagalan melihat Yesus yang telah bangkit. Saudara, Bapak Ibu jangan kaget, terkonfirmasi banyak orang Kristen saudaraku gagal melihat Yesus yang telah bangkit. Ini kondisi yang sangat mengenaskan, kondisi yang sangat tidak mengenakan. Sudah barang tentu saudaraku bagi setiap kita yang kondisinya hari ini masih belum percaya Yesus telah bangkit saudaraku, itu berbahaya. Berbahaya bagi kelanjutan hidupmu dan hidup di masa yang akan datang. Dan berbahaya bagi keimananmu di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, di Alkitab juga ada hal yang menunjukkan ada orang yang gagal, saudaraku, melihat kebangkitan Yesus Kristus. Dan pemberitaan ini sudah barang tentu terkenal. Kita buka dalam Lukas pasal 24. Kenapa mereka gagal? Yang pertama adalah menganggap Yesus itu sebagai orang asing. Yang pertama, menganggap Yesus itu sebagai orang asing. Lukas 24 ayat 13 sampai 18 saya baca. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Bapak Ibu, kisah ini sangat terkenal sekali bahwa murid Yesus bernama Kleopas dan temannya sedang pulang kampung ke Emmaus. Dan pada saat itu kejadiannya adalah hari ketiga. Hari ketiga mereka pulang kampung karena mereka tidak melihat kebangkitan Yesus. Dan pada saat mereka sedang ke Emmaus, saudaraku, di situ tiba-tiba muncul satu pribadi. Jadi orang yang ketiga. Karena Kleopas dengan temannya muncul orang yang ketiga, yaitu sebetulnya itu Yesus Kristus. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ada yang menghalangi mata mereka. Ada yang menghalangi mata mereka, Bapak Ibu. Apakah itu yang menghalangi mata mereka? Yang pertama, itu yang tadi saya katakan, Yesus dianggapnya orang asing. Saudaraku, sebetulnya pada saat mereka pulang ke Emmaus, mereka sedang putus harapan.
sedang putus asa. Mereka anggap bahwa gurunya, yaitu Tuhannya Yesus Kristus, itu game over, selesai. Selesai Bapak Ibu. Dan bagaimana kondisi bisa ini terjadi? Ya karena pengharapan mereka, saudaraku, tidak percaya akan yang sering Yesus ngomong, yang bicara melalui firman-Nya bahwa dia adalah Mesias. Bahwa nanti dia di Yerusalem, nanti dia di sana dianiaya, dibunuh, bangkit hari ketiga. Mereka enggak gubris nilai-nilai itu. Iya kan? Jadi jelas saudaraku, jadi Yesus itu dianggap asing. Jadi saudaraku, jikalau Yesus engkau anggap asing, ya pastilah mata rohanimu tidak bisa celik melihat kebangkitannya. Banyak orang Kristen kepada Yesusnya itu asing Bapak Ibu. Tetapi kepada hal-hal yang di luar Yesus mereka tidak asing lagi. Mereka sering ke dukun, mereka suka lihat ke paranormal, mereka sering meramal nasib. Itu bagi mereka tidak asing lagi. Itu permainan mereka. Banyak orang Kristen melakukan nilai-nilai tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau mengasingkan Yesus berbahaya saudaraku. Sesungguhnya adalah seharusnya Yesus itu tidak asing lagi bagi kita. Kita kenal siapa dia. Kita kenal apa yang dia punya karya. Kita kenal kasih-Nya. Kita kenal kesetiaannya. Kita kenal kuasanya. Kita kenal kekuatannya yang tidak ada bandingannya. Dan percaya bahwa dia telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian, dan dia telah bangkit. Tetapi kalau Yesus asing bagi dirimu, ya memang seringkali kan kita ke gereja cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu kemana? Ya mencari di luar Yesus, pertolongan-pertolongan di luar Yesus. Ya pantas. Yesus itu asing. Padahal Yesus itu sudah mengatakan dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Saudara, kalau Anda tidak ada kedekatan dengan Tuhan Yesus, ya, mata rohanimu akan dibutakan. Kau anggap Yesus tidak sanggup menolongmu. Dan muncullah nilai putus asa. Muncullah dengan mengalami kekalahan atas tekanan-tekanan hidup. Dan tidak menang atas nilai-nilai tekanan hidup. Entah tekanan sakit penyakit, problem, masalah ekonomi. Karena engkau mengasingkan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah engkau mengasingkan Yesus. Dekatlah kepada Yesus. Kenallah dia secara pribadi, lepas pribadi. Secara baik. Secara utuh. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain. Saya mempelajari banyak orang Kristen Bapak Ibu terkonfirmasi. Bagi Yesusnya itu mereka asing saudaraku. Iya kan? Bahkan dalam doanya pun tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Iya kan? Bahkan pada saat kaget pun tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Artinya tidak ada satu nilai kedekatan dengan Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu bisa menang atas masalah-masalah persoalanmu? Tidak bisa saudaraku. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jikalau engkau menganggap Yesus asing sebagaimana Kleopas dengan temannya, ini berbahaya. Ternyata betul di dalam hati, pikiran, rohani Kleopas itu ada yang menghalangi mata rohani mereka. Bahwa sebetulnya, sesungguhnya, itu adalah Yesus yang baru bangkit dari kematian. Saudara, masakan baru ditinggal 3 hari saja. Kleopas tidak mengenal bahwa itu Yesus. Iya tuh, baru 3 hari loh. Padahal mereka mengadakan pertemuan secara intens antara murid dan guru selama 3 tahun, saudaraku. Selama 3 tahun mereka sering bercakap-cakap, sering bicara, sering diajar. Masa baru ditinggal 3 hari saja? Iya kan? Yesus dianggap asing. Mereka penuh kekecewaan pulang kampung. Padahal sudah dipesan dari awal. Jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. Iya kan? Tapi murid ini saudaraku, murid yang bagaimana ya? Murid yang nggak mengenal Yesusnya. Ya benar. Akhirnya terucap bahwa adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Padahal Yesus itu peran utamanya. Wah, ini saudaraku keterlaluan, saudaraku.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus itu adalah peranan yang utama dalam hidup kita, saudaraku. Nah, sudahkah kita membiarkan diri kita diatur oleh Tuhan? Dalam rancangan Tuhan, dalam pengaturan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Kalau belum, ya pantas. Yesus itu adalah peran pengganti. Tatkala dianggap tidak bisa menolong, sehingga punya penggantinya. Itu jiwa pengkhianatan. Jiwa pengkhianatan. Kalau Bapak Ibu tidak yakin Yesus mati dan bangkit, itu berbahaya. Dan kacaunya atau cilokonya, banyak orang Kristen semacam ini Bapak Ibu. Lihat aja tampilan-tampilan mereka yang ke paranormal, yang kedukun, yang menyembah roh orang mati. Iya toh, padahal Yesus mati dan bangkit. Tidak percaya kepada Yesus, Tuhan, dan segala-galanya atas hidup mereka. Ini sangat prihatin. Sebagai hamba Tuhan, saya melihat ini sangat prihatin. Mereka lebih mengenal perdukunan. Mereka lebih mengenal ramal-meramal nasib. Mereka lebih mengenal horoskop ketimbang Yesus dengan segala firman yang berkuasa. Ini cukup memprihatinkan. Banyak orang Kristen menyadari kondisi-kondisi ini. Harusnya menyadari, saya tidak memakai kata tidak menyadari. Kalau tidak menyadari, blow on lah. Ya, harus menyadari bahwa engkau salah selama ini. Kalau engkau menganggap Yesus tidak bangkit. Makanya Kleopas menganggap Yesus itu asing, saudaraku. Berbahaya. Berbahaya sekali. Yang kedua, saudaraku, saudaraku, menganggap Yesus itu sebagai nabi. Kleopas menganggap Yesus itu sebagai nabi. Lukas 24 ayat 19-20. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Yang kedua, menganggap Yesus itu sebagai nabi, Kleopas ini. Saudaraku, kalau menganggap nabi, memang nabi mati tapi tidak bangkit. Nah, kenapa Kleopas tidak sanggup imannya melompat yang begitu jauh dari sekedar mengenal Yesus itu nabi untuk mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Dan ternyata juga kondisi ini banyak terjadi atas orang Kristen. Banyak orang Kristen menganggap Yesus itu nabi, saudaraku. Sebagaimana telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kepercayaan lain. Engkau harus punya prinsip, Yesus itu bukan nabi, saudaraku. Dia itu Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Kematian tidak bisa mengalahkannya. Telah bangkit dari maut. Saudaraku, rohani kita harus mempunyai lompatan yang besar. Jangan dipengaruhi oleh omongan-omongan orang lain. Iya kan, yang dibilang Yesus itu Nabi Isa segala macam. Yesus itu Tuhan, bukan Nabi Isa. Supaya Bapak Ibu tidak terlamiri oleh ragi-ragi orang Farisi atau ragi-ragi orang Saduki. Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Makanya mereka, saudaraku, selama ini rupanya tidak mencermati, tidak mempercayai omongan-omongan Yesus. Dan dia punya rohani, si Kleopas dan temannya ini tidak bisa mengadakan satu nilai lompatan besar. Dan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Iya kan, makanya terbukti toh, yang menghalangi mata mereka yang kedua adalah karena Yesus dianggapnya nabi. Mereka menganggap Yesus itu nabi. Yesus bukan nabi, saudara, dia Tuhan. Setiap ucapan dari mulutnya itu firman. Itu firman. Ini penting untuk kita pahami. Dan saudaraku, banyak orang Kristen semacam ini. Kalau Bapak Ibu sebagai pendengar khotbah saya, kalau masih menganggap Yesus nabi, itu salah, saudaraku. Nabi mati tidak bangkit, tapi Yesus mati bangkit. Jadi dua kesalahan yang Kleopas dan temannya ini alami.
itu sudah menutup mata rohaninya. Tidak mengenal lagi itu Yesus yang baru bangkit dari kematian. Patut disayangkan, saudaraku. Patut disayangkan. Kita ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang memberi pengertian itu hikmat Tuhan. Bukannya nilai apa kata orang. Apa kata si A, apa kata si B. Katamu itu siapa Yesus? Bapak Ibu perlu kembali mempertanyakan kepada dirimu sendiri. Dan terus digumulkan itu. Iya kan, supaya engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang bangkit dari kematian. Jangan sampai kita salah kaprah. Yang selama ini kita menjadi Kristen, kalau masih menganggap Yesus itu Nabi, itu keterlaluan Bapak Ibu. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah perkataan Allah yang berkuasa. Ini jelas. Ya Bapak Ibu, jadi itu Yesus bukan Nabi. Kesalahan yang kedua, Kleopas menganggap Yesus itu sebagai Nabi. Saudaraku, kita lihat yang selanjutnya, yang ketiga. Menganggap Yesus itu sebagai pendusta. Menganggap Yesus itu sebagai pendusta. Lukas 24 ayat 21 sampai 27. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menginjutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dengan dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab nabi-nabi Musa dan segala kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, saudaraku, dianggap Yesus itu pendusta. Lihat perkataan Kleopas. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ini ungkapan putus asa, saudaraku. Ungkapan keluh kesah. Banyak yang terjadi, saudaraku. Jemaat berkeluh kesah dengan saya. Pak Pendeta, sekian lama saya imani bahwa persoalan saya pasti selesai. Sekian tahun Pak Pendeta saya gumulkan persoalan saya pasti selesai. Ternyata sekarang belum selesai itu Pak Pendeta. Padahal saya sangat berharap kepada Yesus menolong saya. Loh, kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Itu pertanyaan yang negatif, pertanyaan yang putus asa, saudaraku. Jangan adalah pertanyaan seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya keyakinan yang teguh kepada Yesus Kristus, pasti dijawab doa-doamu. Jangan ada pertanyaan padahal. Ada juga lebih parah, saudaraku. Ketemu dengan jemaat di satu tempat, saya tanya, kayaknya Anda sudah lama nggak ke gereja ya? Iya Pak Pendeta. Ya, habis saya nggak dapat apa-apa sih. Iya kan? Saya mengharapkan, padahal saya ke gereja berharap ada keturunan. Ternyata saya nggak ada keturunan Pak Pendeta. Sekian tahun saya tunggu. Ya sudah, bakal apa saya ke gereja? Nah, ini kan kalimat putus asa Bapak Ibu. Kalau engkau menganggap Yesus itu Tuhan, nggak boleh ada kalimat putus asa. Dianggapnya Yesus itu pendusta. Iya kan? Kleopas pun demikian. Sebetulnya ini salah sangka Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 7 dan 8, mereka mempertanyakan kembali, maukah engkau memulihkan bangsa Israel dari cengkeraman penjajahan Romawi?
Kata Yesus mengenai masa dan waktu itu bukan urusanmu. Jadi Yesus bukan urusan ke situ, dia datang ke dunia ini. Urusan nilai-nilai Mesias untuk menyelamatkan umatnya dari hukum kekekalan. Supaya memperoleh kasih karunia. Jadi banyak orang Kristen menganggap Yesus ini cuma ada urusan-urusan duniawi. Pantas saja seringkali Yesus ini hanya dipakai sebagai yang mereparasi kehidupannya secara duniawi. Sakit sembuh, miskin menjadi kaya, belum punya jodoh, belum punya keturunan minta punya keturunan, belum punya rumah minta punya rumah, itu saja. Jadi dianggap Yesus itu teknisi Bapak Ibu, mereparasi hidupnya di dunia ini. Sementara hidupnya yang akan datang tidak pernah terpikirkan, engkau di mana kelak saat kau mati di alam kekekalan tanpa Yesus. Tanpa mempercayai Yesus mati bangkit Mesias yang mengampuni dosa-dosamu. Sangat ironis bukan? Sangat ironis Bapak Ibu. Kalau Yesus engkau menganggap sebagai nilai mereparasi hidupmu di dalam dunia ini saja, nggak beda orang dengan orang kedukun. Orang kedukun sama kok, dia mau hidup lebih baik, rezeki lebih banyak, gitu. Begitu-begitu saja. Sementara di balik kematian nggak pernah terpikirkan, nggak ada jawaban. Nah ini yang terjadi atas umat Tuhan. Kleopas pun demikian, pantas dari pulang kampung, padahal dia sudah mendengar bahwa di kuburnya itu nggak ada mayatnya, nggak ada jenazahnya. Dan para perempuan sudah melihat kebangkitan ini, tapi mereka tetap kekeh pulang kampung. Karena di hati mereka sudah terlanjur tidak percaya, saudaraku. Saudara, seringkali juga ini terjadi juga rumitnya di orang Kristen. Udah Kristen Bapak Ibu. Pak Pendeta, kalau Yesus Tuhan, buktikan dulu dong untuk sembuhkan saya. Padahal engkau diselamatkan gak pernah pikir lebih mendalam. Sekarang kalau kita bergaining, iya dong, mau disembuhkan apa mau masuk surga? Mau kedua-duanya Pak? Ya itu serakah namanya. Pikir dulu, pilih salah satu maksud saya. Ini hidup saudaraku bukan sekedar hidup di muka bumi ini saja. Kita akan ada hidup di kemudian hari. Ini yang Yesus munculkan sebagai Mesias. Itu harus kita berpikir lebih luas, lebih panjang Bapak Ibu. Sekedar nilai-nilai keuangan, kesembuhan. Cuman TikToknya begitu saja saudaraku. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Ya sudah barang tentu kalau saya bicara seperti ini banyak orang Kristen tidak tertarik. Mereka lebih tertarik successful. Saudara, harta yang di muka bumi ini tidak engkau bawa mati. Hati-hati dengan nilai-nilai kekristenanmu. Jangan salah tafsir, jangan salah sangka. Jangan salah duga Bapak Ibu. Seperti Kleopas. Padahal kami mengharapkan Yesus ini menolong kami orang Yahudi dari cengkeraman orang Romawi. Ngomongnya di depan Yesus sendiri, saudaraku. Apa ndak kurang ajar Bapak Ibu? Ya pantas Yesus marah. Hai engkau orang bodoh. Bodoh di sini bukan stupid. Bukan stupid, tapi foolish. Bebal. Bebal Bapak Ibu. Saudaraku, banyak didapati orang Kristen tidak berkembang kerohaniannya. Tidak lebih mendalam. Tapi semua yang dangkal-dangkal. Kalau engkau dangkal-dangkal rohanimu, engkau akan kalah dengan persoalanmu. Engkau akan kalah dengan penyakitmu, problemmu, tekanan hidupmu, tekanan ekonomimu. Engkau pasti berkhianat. Seperti Kleopas, penuh kekecewaan. Penuh kekecewaan Bapak Ibu. Seringkali ini para murid berulang-ulang begitu terus. Yesus dianggapnya untuk memulihkan orang-orang Israel dari urusan-urusan duniawi. Padahal Yesus sedang mengerjakan yang lebih luar biasa, yaitu nilai-nilai kekekalan. Supaya Bapak Ibu menyadari, saudaraku. Supaya Bapak Ibu menyadari akan hal ini. Saya percaya khotbah saya ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak bicara nilai-nilai duniawi.
Apa kita tidak butuh, Pak, nilai-nilai dunia? Ya butuh, kita butuh makanan, pakaian, tapi tidak itu melulu, Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang Kristen, saudaraku, itu melulu yang diincar. Makanya kalau bicara khotbah mengenai berkat, itu banyak yang suka. Kalau bicara soal pertobatan, pengajaran, Bapak Ibu ngantuk. Iya toh? Mungkin Bapak Ibu berpikir, kayak Pak Pendeta nggak butuh uang. Saudaraku, saya manusia juga. Tetapi saya lebih bergairah bicara setelah saya mati. Sebab hidup ini tidak lama. Manusia seperti uang. Apa Bapak Ibu tidak tertarik bicara setelah kematian? Kalau tertarik bicara nilai-nilai, persiapkanlah dirimu akan hal itu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi itulah kenapa Kleopas dan temannya ini terhalangi mata mereka untuk melihat Yesus bangkit. Mereka gagal, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Yesus di ayat selanjutnya, ayat 29 sampai 30, Yesus mengadakan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Iya kan? Dan Yesus mengajak mereka memberitahu kembali siapa dirinya. Baru mereka nyadar. Setelah mereka mengadakan perjamuan kudus, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan mereka selesai perjamuan kudus. Dan ternyata mereka baru tahu itu Yesus yang telah bangkit. Tapi Yesus lenyap dari hadapan mereka. Bayangkan, saudara, berjalan 7 mil. Kalau saya bikin persamaan 10 kilo lah ya. Berjalan bersama Yesus, menyadari itu Yesus, tapi Yesusnya lenyap. Apa ini tidak ironis, Bapak Ibu? Banyak orang Kristen begitu. Kalau kita tanya berapa tahun kau jadi Kristen? 10 tahun, Pak. 15 tahun, Pak. Bahkan ada yang sudah 20 tahun, Pak. Tapi belum menyadari Yesus telah bangkit dari kematian. Makanya sering-seringlah Bapak Ibu perjamuan kudus di gereja, agar mata rohani terus cerah, celik. Bahwa kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang dalam kemuliaannya, kita hidup dalam kekekalannya. Jadi perjamuan kudus itu bukan lambang, Bapak Ibu. Itu tubuh dan darah Tuhan. Yang kita bisa merasakan kehadirannya. Yang kita bisa merasakan nilai-nilai kuasanya. Dan hidup dalam kekekalannya. Ini penting, Bapak Ibu. Makanya kalau engkau jarang-jarang perjamuan kudus, ya pantas. Asinglah Yesusmu itu. Tuhan cuma di mulutmu. Matius 7 ayat 21. Itu bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk dalam kerajaan sorga. Ya itu perhatikan ayat itu. Sekian tahun mengiring Yesus. Tetapi begitu menyadari Yesus itu Tuhan, lenyap dia. Sangat disayangkan. Sering juga ini saya jumpai di umat Tuhan, Bapak Ibu. Tatkala mereka mau meninggal, mereka mempertanyakan lagi, betulkah itu Yesus Tuhan? Pak Pendeta, saya takut mati. Itu ungkapan mereka. Kenapa Om takut mati? Saya mati entah kemana ya Pak Pendeta. Betul gak sih Yesus itu juru selamat saya? Betul kasih dia itu Tuhan, Pak Pendeta? Saya bilang betul Om, jangan ragu Om. Cuma dalam hati saja. Selama ini ke gereja ngapain saja, saudara. Nah itu. Jadi saudaraku, kita harus bangun dari tidur kita yang panjang. Bangkitkan imanmu. Untuk tidak sia-sia engkau mengiring Yesus setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jangan seperti Kleopas. Berjalan dengan Yesus 10 km atau 7 mil. Tetapi begitu dia menyadari Yesus itu Tuhan, lenyap. Dia harus balik lagi. Harus balik lagi ke Yerusalem, Bapak Ibu. Iya kan? Seperti itu. Apa kita harus balik lagi ke titik nol? Ya nggak mungkin lah. Kita nggak bisa mundur umur kita. Kita harus berlanjut. Mulai saat ini, jangan ragu. Yesus telah bangkit dari kematian. Jangan sampai Anda gagal melihat kebangkitan Yesus Kristus dalam hidupmu, dalam sepanjang umurmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat
hari Paskah, kita selalu melihat Yesus yang telah bangkit dari kematian. Haleluya, saya berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan maut. Dan kami sungguh amat percaya dengan hal itu ya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Kami boleh hidup di dalam berkemenangan dalam setiap masalah persoalan kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang masih suam-suam kuku. Jangan sampai mereka dimuntahkan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka itu nilai-nilai untuk mereka yakin bahwa Yesus, bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Pulihkan yang ragu ya Tuhan Yesus, aku memohon kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.